Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabipun. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di materi PJOK dengan materi yang akan saya sajikan tentang perilaku terpuji. Ya, tentang perilaku terpuji ya. Bentar, kita taruh di bawah saja. Sini tengah ya. Oke, siap. Tujuan pembelajaran dari perilaku terpuji itu tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian perilaku disiplin, tanggung jawab, tekun, kerjasama, jujur, dan hidup bersih. Yang kedua, menjelaskan contoh. Kalau tadi menjelaskan pengertian perilaku, sekarang menjelaskan contoh perilaku disiplin, tanggung jawab, ya, tekun, kerjasama, jujur, dan hidup bersih. Yang berikutnya, kalau tadi menjelaskan, sekarang menerapkan perilaku disiplin, tanggung jawab, tekun, kerjasama, jujur, dan hidup bersih. Ya. Selanjutnya, kita bisa lihat di samping, di gambar yang kita lihat bersama, ada di sini anak-anak sedang mengangkat matras, ada yang membetulkan bola, ada juga yang menghapus papan tulis, ada yang mengangkat kursi, ada juga yang nyapu lantai. Ini adalah bagian dari ini kerjasama atau gotong royong ya. Ini juga bisa dijadikan gotong royong, bisa juga tanggung jawab ya. Ini pola hidup sehat atau bersih bisa jadi. Kita lihat dari gambar-gambar itu, tentunya kita bisa mengartikan, paling tidak memaknai gambar itu apa. Yang pertama, oke, disiplin. Ya, disiplin. Disiplin dapat dipahami sebagai perilaku taat dan tertib. Taat dan tertib sesuai peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Perilaku disiplin harus kamu terapkan dimanapun. Perilaku disiplin harus diterapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan RT RW atau kelurahan tempat tinggalmu. Jadi, bersikap disiplin dilakukan dengan mematuhi tata tertib yang berlaku. Ya, contoh di sini A, disiplin berolahraga memberikan hasil. Ya, badanmu sehat, ya, badanmu sehat, ya. Terus staminamu juga bagus sehingga makin jarang terserang penyakit, misalnya flu atau penyakit lainnya. Yang B, ya, lihat gambar B. Disiplin berlatih dapat memberikan gelar juara. Jadi seperti pemain-pemain bulu tangkis profesional ya. Kalau disiplin berlatih, ya, kalian bisa mencapai juara. Yang di atas bukan juga tidak terus didapat juara, bisa jadi, ya. Dengan disiplin, ini kan lagi senam ini ya, bisa jadi ketika ada perlombaan dapat juara. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi disiplin, di sini ada yang B, tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran untuk bersedia menanggung resiko yang muncul akibat perbuatan sendiri atau orang lain. Baik itu perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya,
Perilaku bertanggung jawab merupakan wujud kesadaran akan adanya kewajiban yang mesti dilakukan dan diselesaikan. Oke. Tekun diartikan sebagai selalu berusaha secara sungguh-sungguh. Tekun dapat diartikan sebagai rajin, ya. Perilaku tekun atau rajin bermanfaat bagi kesuksesan kita dalam hal apapun. Sebagai murid, kamu harus mempunyai sikap tekun dan rajin dalam belajar. Dengan ketekunan dan kerajinanmu dalam belajar, kamu akan mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Contoh ya, di sini ya, perilaku tekun atau rajin. Berlatih renang, gaya dada dapat meningkatkan kemahiranmu menguasai renang dengan gaya tersebut. Ya, kalau kalian di sini tekun, disiplin, rajin, ini akan berdampak baik, bahkan bisa jadi juara renang di sini. Termasuk ini, perilaku tekun dan rajin membaca tentunya makin memperluas pemahamanmu tentang topik buku yang kamu baca. Makin rajin kamu membaca buku, makin luas pengetahuanmu. Ya, ini juga bisa jadi kalian akan menjadi apa? Kalian akan menjadi anak yang pintar dan menjadi juara kelas, bahkan mungkin bisa menjadi juara-juara di olimpiade ya, seperti mungkin KSN, kompetisi sains nasional ya, dan lain sebagainya. Terus, nah, kerjasama yang D ya. Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh perilaku kerjasama dalam olahraga adalah dalam permainan bola voli mini. Agar memenangkan pertandingan ya tersebut, kamu perlu bekerja sama dengan baik bersama tim voli lainnya. Nah, di sini ya, ini tapi gambarnya ini bukan orang voli ini kayaknya ya, ini kasti ya. Nah, bukan cuman voli, kasti juga perlu kerjasama, basket perlu kerjasama, bulu tangkis perlu kerjasama. Kalau tidak kerjasama, satu saja tidak mau, contoh ini, yang satu mau melempar, yang satunya nggak mau nangkap, maka tidak akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, yang satu pengen nangkap, yang satunya nggak mau melempar, ya hasilnya juga sama. Kan gitu, nggak bagus. Tapi ketika kerjasama, satu lempar, satu nangkap, insya Allah hasilnya bagus. Nah, ini juga demikian. Ini wujud kerjasama ya. Dengan tanggung jawab yang dia emban, dia memiliki kerjasama tim yang baik, memiliki kedisiplinan yang baik. Contoh, setelah dia berolahraga, maka alat-alat olahraganya dibersihkan kembali untuk supaya kembali ke awal dan rapi kembali ya. Termasuk ini, kalau diangkat sendiri tentunya matrasnya nggak keangkat misalkan ya, mungkin berat. Tapi dengan diangkat bersama, tentunya akan menjadi lebih ringan, lebih mudah membawanya. Oke, mungkin seperti itu ya. Lanjut. Oke, jujur. Nah, ini ya, orang jujur itu kalau saya bilang jujur itu hebat. Nah, ini jujur adalah berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jujur itu tidak berbohong. Jujur itu tidak akan mengambil benda atau apapun yang bukan hak miliknya. Ya, perilaku jujur dalam pertandingan misalnya, tidak melakukan kecurangan selama pertandingan. Contoh nih, lagi mau smash misalkan. Pas smash kok tangannya nyantol di net, seorang wasit tidak mengetahui, ya dia tetap harus jujur. Saya net. Nah, saya melanggar peraturan. Ya kan, seperti itu. Termasuk apa? Misalnya contoh lawannya di smash, terus masuk di pinggir lapangan. Terus orang yang paling belakang bilang out, itu tanda tidak jujur. Masuk ya bilang masuk, tidak masuk yang tidak masuk ya. Tuh, lanjut apa lagi? Oke, hidup bersih. Nah, hidup bersih untuk menjaga kesehatan diri. Contoh penerapan hidup bersih untuk menjaga kesehatan diri adalah sebagai berikut. Ya, mandi ya, minimal 2 kali sehari, 3 kali boleh. Ya, sangat dianjurkan.
Terus habis itu kalau mandi yo tentunya nggak bukan cuma pakai sabun, tapi juga sikat gigi ya. Sikat giginya pakai odol juga ya, nggak cuma asal sikat gigi gitu kan. Terus selesai mandi ya jangan lupa pakai baju. Juga jangan lupa cuci tangan, cuci kaki ketika habis melakukan dan ingin beraktivitas lainnya. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ya, yang diharapkan kita bisa menjaga jarak termasuk mencuci tangan ya, termasuk itu kita sangat dihimbau ya. Terus apalagi yang kedua, hidup bersih ya untuk menjaga kesehatan keluarga. Penerapan hidup bersih juga harus dilakukan dalam lingkungan keluarga. Berikut beberapa penerapan hidup bersih untuk menjaga kesehatan keluarga. Ya, kita bisa lihat nih. Ya, gambar membuat tempat pembuangan sampah tertutup agar keluarga terhindar dari bibit penyakit dan bau tak sedap. Ini harus tertutup ya. Harus tertutup. Jangan terbuka. Nanti lalat yang dari sini, dari tempat habis sisa-sisa makanan terbang ke kita jadi tidak sehat. Oke ya. Terus apa lagi? Kita lihat berikutnya. Oke, hidup bersih Mas Yan ya. Ya, lanjut. Hidup bersih untuk menjaga kesehatan lingkungan. Selain menjaga kesehatan diri dan kesehatan keluarga, kita juga harus menerapkan hidup bersih di lingkungan sekitar. Hal ini karena menjaga kesehatan lingkungan dapat menjadikan lingkungan bersih dan sehat. Lihat contoh, kalau ada sampah ya dimasukkan di kotak sampah. Buang sampah jangan sembarangan. Ya, tuh, maka akan terlihat rapi, bagus, pemandangannya indah, bersih gitu ya. Oke, lanjut. Ya, perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, perilaku terpuji harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada anggota keluarga, teman, maupun masyarakat. Berikut beberapa penerapan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih ya, lihat. Menolong ya, ini judulnya menolong teman termasuk salah satu perilaku terpuji. Nih, kamu ini kan lihat dia, ditanya ya, ini kan jatuh si Rini ya. Kamu tidak apa-apa Rini, ayo aku bantu bangun. Iya, aku tidak apa-apa, minta terima kasih Dina ya. Oke ya. Oke, lanjut. Terus perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah ini, lihat. Berbicara dengan sopan termasuk perilaku yang terpuji. Contohnya ini. Apakah kakak melihat buku gambar yang berwarna biru? Kakak menjawab, kakak simpan di lemari, kan? Ya, tentunya ini sopan sekali, terpuji sekali ini ya. Ini lagi, ya, adiknya jatuh ini. Ini adiknya jatuh, ditolong oleh kakaknya. Adiknya sambil bilang, maaf kak, aku merusakkan sepedamu. Kakak menjawab, tidak apa-apa Anton, sepeda kakak tidak rusak. Ayo, aku bantu bangun. Kamu harus lebih berhati-hati ya naik sepedanya. Terus dibalas lagi, dijawab, iya kak, terima kasih kakak. Gitu ya. Ini memberikan nasihat baik kepada adik termasuk perilaku terpuji. Ya. Nih, jadi hal-hal terpuji yang harus kita miliki, ya, harus kita terapkan. Sewaktu-waktu kita memang dibutuhkan untuk perilaku terpuji yang kita miliki itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Contohnya di sekitar kita apa saja sih yang sudah ada di gambar tadi yang kita ikuti? Kita bisa simak ya, bisa kita ikuti ya.
dengan adik, jangan berantem, bekerja sama dengan adik, ya, membersihkan alat-alat yang habis kita pakai untuk main, diberesin lagi di tempatnya. Terus misalkan kakaknya nyapu, adiknya ikut bantu dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang terpuji, ya, sangat diharapkan dan mudah-mudahan bisa dilakukan oleh anak-anakku semuanya. Ya, ayo, apa yang kalian ketahui lagi tentang sikap terpuji yang ada di lingkungan kalian? Silahkan, yang tahu boleh, ya. Mungkin untuk materi terpuji ini, perilaku terpuji ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Salam olahraga.